Jadi sisa kuota tambahan itu yang direbut oleh jemaah haji. Persyaratannya adalah kalau saya daftar sekarang Bapak, saya daftar haji ya, terus tahun depan ada seperti itu lagi, saya nyusul gitu sakit. Dan perlu diketahui tahun depan itu kemungkinan besar sesuai dengan pernyataan dari pimpinan kita, Gus Menteri Agama RI, selama ini itu tes kesehatan itu dilakukan setelah pembayaran pelunasan. Ya, nah, tahun depan kemungkinan. Tapi kemarin yang kejadian di Musdalifah itu faktor utama bukan negara pengirim jamaah, tetapi itu adalah ada penambahan jumlah jemaah dan jumlah petugas, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Dani Primasari Narendrani dari Kemenak Kota Madiun Creative Studio, sebuah wadah dari Kementerian Agama Kota Madiun yang menyampaikan berbagai informasi-informasi tentang Kementerian Agama. Dan pada hari ini, tamu kita hari ini tak lain adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Beliau tidak asing lagi dengan kita, Bapak Husnul Marom. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat selalu. Di tengah aktivitas Bapak yang padat sekali. Terima kasih. Sama-sama. Sudah menyempatkan hadir di kesekian kalinya di sini Bapak. Alhamdulillah. Dan pada hari ini akan kita uraikan mengenai keberhasilan dari embarkasi Surabaya tentang keberangkatan dan pemulangan jemaah haji di tahun 2023 ini, di mana beliau Bapak Husnul Marom ini sebagai Ketua PPIH, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Surabaya. Dan mungkin bisa disampaikan oleh Bapak keberhasilan ini, Bapak, kan di kloter kita ini, hampir 100% keberangkatan penuh selalu. Baik, musim haji tahun 2023 atau tahun 1444 Hijriah itu khusus untuk embarkasi Surabaya bisa dibilang luar biasa karena jumlahnya juga banyak dan jumlah lansia juga cukup banyak. Yang pertama, secara keseluruhan kita memberangkatkan 38.360 jamaah haji termasuk para petugasnya. 38.360 jamaah haji yang kita berangkatkan itu kurang lebih 12.000 yang lanjut usia. Banyak sekali Pak. Ya, banyak sekali yang lanjut usia. Dan ketika pemulangan tidak genap lagi, pemulangan ada 38.164, berarti ada selisih 196. 196 itu ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang pulang mandiri. Yang meninggal dunia ada 169. Wafat di Arab Saudi. Di Arab Saudi, Ada yang 19 itu sakit di Arab Saudi. Sampai sekarang masih di sana. Sampai sekarang ya. Ada 8 yang pulang. Maksudnya pulang mandiri itu? Ya, pulang mandiri karena tugas atau karena suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan dan izin untuk pulang sendiri. Ya, termasuk di dalamnya ada yang kuliah S3 ke Belgia, itu juga ada yang karena tugas pulang ke Indonesia lebih awal dan pakai tiket mandiri, berarti tidak tanasul. Ya tetap tanasul itu namanya, teman tanasul dengan mandiri ya. Mandiri. Total jamaah dan petugas yang pulang ke tanah air itu jumlah jamaah 37.729 orang. Jumlah petugas ada 435 orang. Total yang datang 38.164 orang, artinya 100%.
sampai dengan hari ini 9 Agustus 2023 antara berangkat dan pulang ada selisih 196 orang dengan alasan wafat, 169 orang masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi, 19 orang. Begitu sembuh kita pulangkan. Pulang secara mandiri atau reguler itu 8 orang. Akhir pemulangan kemarin pada tanggal 4 Agustus 2023 jumlah kloter secara keseluruhan kita ada 88 kloter. Ya, sehingga kloter terakhir kemarin adalah kloter 88 tiba di tanah air, dan waktu itu masih tersisa 24 jamaah. Masih tertinggal di sana. Iya, 24 jamaah. Waktu tanggal 4 Agustus ya. Ya, kalau sekarang tinggal dari 24 tinggal 19. Tadi ya 19. Ya, yang masih dirawat. Akan tetapi pada tanggal 5, 6 dan 8 Agustus 2023 ada 4 orang jamaah yang dirawat meninggal dunia. Meninggal di sana, Bapak. Ya. Dan 1 orang pulang ke daerah karena sudah sembuh, sehingga sampai hari ini jamaah yang masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi ada 19 orang. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada keluarga yang ingin menanyakan kabar informasi jamaah, ini Ditjen PHU Kementerian Agama RI menyediakan EIC untuk informasi jamaah haji yang sakit yang dirawat di rumah sakit Arab Saudi, Mekah, Madinah, dan Jeddah. Ya. Sebagai berikut, yang di Mekah, Naif, ada di Madinah, ada di Jeddah, ya. Di Madinah nanti bisa berhubungan dengan saudara Ahmad Hasidin. Kalau yang di Jeddah bisa berhubungan dengan Syafi'i. Ya. Kalau Mekah, saudara Naif dan Jamil, ya. Kalau di Madinah Ahmad Hasidin dan Solihin. Jeddah Pak Syafi'i dan Hasim. Ya, jadi nomornya juga nanti bisa disampaikan ditulis di berita ini ya. Biar dibaca oleh keluarga yang sakit ya. Jamaah yang wafat per 9 Agustus 2023 sampai jam 8 tadi jamaah wafat di Arab Saudi ada 779 orang se-Indonesia. 779 itu Indonesia. Jamaah haji reguler 758, jamaah haji khusus 21 orang. Sedangkan khusus untuk embarkasi Surabaya sampai detik ini ada 175 orang. Banyak sekali. Ya, wafat di Arab Saudi 169 orang, wafat di tanah air 3 orang, wafat di dalam pesawat terbang 3 orang. Asal jamaah wafat yang embarkasi Surabaya, Jawa Timur yang paling banyak 169 orang, disusul oleh Nusa Tenggara Timur 5 orang, dan yang paling sedikit adalah Provinsi Bali 1 orang. Ya, jenis kelamin jamaah yang wafat yang paling banyak adalah laki-laki 106 orang, wanitanya, perempuannya ada 69 orang. Usia jamaah yang wafat itu kalau 18 sampai 40 tidak ada, usia 41 sampai 50 itu ada 5 orang, usia 51 sampai 60 tahun 26 orang, usia 61 sampai 75 tahun 84 orang, usia 75 tahun 60 orang. Kalau lokasinya, lokasi waktu wafat ya, itu pra Armusna ada 38 orang. 38 orang itu di Mekah ada 28 orang, Madinah 9 orang, Jeddah 1 orang. Ketika masa Armusna ada 13 orang. Itu di Madinah 8 orang, di rumah sakit Arab Saudi Mekah 5 orang. Ketika pasca Armusna selesai Armusna ya, Arafah, Musdalifah dan Mina 115 orang. Banyak sekali ya. Mekahnya 96 orang, di Jeddahnya 3 orang, dan di Madinahnya 16 orang. Ya. Ketika di tanah air ada 3 orang yang meninggal. Setelah pulang sampai Indonesia. Setelah turun dari pesawat terbang ada 3 orang. Ya, ketika
ketika di dalam pesawat terbang ada 3 orang juga yang meninggal dunia di dalam pesawat. Iya, kita pulang terbang ke Indonesia, ke Surabaya, ternyata dalam perjalanan itu meninggal. Ada 3 orang. Ada 3 orang. Ya. Alhamdulillah dari sekian dari 38.360 jamaah haji yang kita berangkatkan itu kan kurang lebih ada 12.000 lansia lanjut usia. Tetapi lanjut usia di sini itu luar biasa tentang semangatnya. Dan para jamaah yang tidak lansia itu alhamdulillah membantu yang para lansia. jamaah lansia. Bahkan jamaah-jamaah yang lansia yang masih sehat walafiat itu banyak juga ikut serta membantu, tolong menolong. Itulah luar biasa keberhasilan dari penyelenggaraan haji tahun ini. Dan ramah lansia tetap ada ya. Dan keberhasilan ini kan tentunya dari kepemimpinan dari Kusmen ya, dari kepemimpinan Gus Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama Republik Indonesia, luar biasa dengan terobosan-terobosan kebijakan. Yang pertama, kebijakan yang haji tahun ini seluruhnya adalah yang punya porsi, pertama urut porsi. Itu sampai kuota tambahan. Ada kuota tambahan. Begitu kuota tambahan itu sudah selesai, ternyata masih ada sisa. Nah, itulah sisa kuota tambahan itu dilamar oleh warga Indonesia, seluruh Indonesia yang punya porsi. Dan tidak harus urut porsi. Oh gitu Bapak. Tidak harus urut porsi. Itu yang sisa. Yang tambahan itu Bapak. Ada istilah, ada kuota tambahan. Kuota tambahan. Itu urut porsi. Seperti halnya jamaah yang lain. Oh, yang nomor urutnya di bawah-bawahnya itu. Yang terakhir itu adalah sisa kuota tambahan. Jadi istilahnya sisa kuota tambahan. Jadi sisa kuota tambahan itu yang direbut oleh jamaah haji. Persyaratannya adalah punya porsi. Punya porsi dan siap dalam hal administrasi seperti paspor, visa dan lain sebagainya, itu sudah siap. Termasuk pembayaran pelunasan. Ya, kemarin Jawa Timur juga mengusulkan lebih dari 600 orang untuk dimasukkan dalam sisa kuota tambahan. Ternyata di SK oleh Menteri, melalui Dirjen PHU tidak dikabulkan semua, karena setelah diverifikasi ternyata yang kami ajukan itu banyak yang usianya belum 18 tahun, ada yang masih 17 muda. Tahun, ada yang 16 tahun, ada yang 15 tahun. Berarti tidak lolos seperti tidak itu? Tidak lolos. Jadi yang lolos itu yang usia 18 tahun ke atas. Lebih 460-an. 460-an itu kita diberikan untuk memberikan tahu kepada para pelamar tadi. Jadi misalnya nih Bapak, saya daftar kemarin tahun 2020 gitu, bisa biasa, masuk bisa. Itu asalkan tahu tentang informasi itu. Bahkan kemarin ada yang baru 4 bulan daftar, dapat nomor porsi. Begitu lihat berita di TV, di media massa dan sebagainya, persyaratan dan lain-lain, itu langsung daftar, dan itulah yang namanya panggilan haji ya. Iya. Dan seperti tidak disangka-sangka panggilan itu. Iya, betul. Dan aslinya kita itu 84 kloter. 84 kloter. Berarti yang 4 itu yang tambahan itu. Iya, 4 kloter itu adalah kuota tambahan. Ditambah dengan sisa kuota tambahan. Ya. Jadi kalau saya daftar sekarang Bapak, saya daftar haji. Terus tahun depan ada seperti itu lagi, saya nyusul gitu sakit. Bisa ya. Asalkan yang jelas harus permohonan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama
kabupaten kota setempat untuk dimohonkan ke provinsi. Ya, mudah-mudahan bisa amin. Bapak. Amin. Ya. Mungkin ada tips sama trik dari Bapak tentang keberhasilan semua ini. Tentunya kan kerjasama tim juga ada ya Bapak. Jadi untuk embarkasi Surabaya bisa memberangkatkan 38.360 itu karena kekompakan dari tim yang ada di Kanwil dan tim di Kabupaten Kota yang dikomandoi oleh Kepala Kantor Pengelolaan Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Artinya kemarin itu dari yang keluar visa dari Arab Saudi, dari Kedutaan Besar Arab Saudi itu selalu tidak penuh dari per kloter itu. Nah, bagaimana bisa penuh? Nah, itu kita harus mengambil dari yang sudah beres visanya semuanya. Sudah beres dan alhamdulillah itu bisa terjadi untuk Jawa Timur. Dan perlu diketahui tahun depan itu kemungkinan besar sesuai dengan pernyataan dari pimpinan kita, Gus Menteri Agama RI, selama ini itu tes kesehatan itu dilakukan setelah pembayaran pelunasan. Ya, nah, tahun depan kemungkinan sebelum pelunasan. Ya, kita menunggu surat tertulis. Cuman masyarakat harus siap-siap. Jamaah haji kita harus mengutamakan kesehatan. Jadi kesehatan itu faktor utama dalam pelaksanaan ibadah. Paling tidak mulai saat yang punya penyakit itu ya diantisipasi untuk sehat lah, untuk sehat ya, mulai dari pola makan, pola pikir dan pola itu harus diatur ya, supaya sehat lahir batin ya. Akankah ini Bapak tahun depan ada lansia lagi yang diberangkatkan? Iya pasti. Kata beliaunya, kata Kusmen, karena jumlah lansia itu masih sangat banyak untuk dari Sabang sampai Merauke, maka penerapan ramah lansia atau prioritas lansia itu akan tetap berlanjut, akan tetap ada. Dan insya Allah nanti akan disempurnakan lagi, termasuk bekal-bekal seperti pampers diperbanyak lagi. Walaupun kemarin sudah sangat banyak, dan nanti diperbanyak lagi, berlipat-lipat, termasuk kantong kencing dan sebagainya itu diperbanyak, ya termasuk ganti pakaian dan sebagainya itu nanti juga diperbanyak. Dan sosialisasinya juga khusus nanti kita harapkan untuk di Jawa Timur khususnya, nanti keluarga lansia akan kita berikan sosialisasi secara khusus bagi keluarga lansia yang tidak ikut berangkat. Karena bapaknya atau ibunya berangkat, maka anaknya itu nanti kita undang, kita berikan sosialisasi apa saja yang dibutuhkan ketika bapak dan ibunya yang lansia berangkat, apa saja supaya keluarga yang di Indonesia juga tenang, keluarga yang berangkat di Saudi Arabia juga lebih mantap ya. Dan alhamdulillah untuk tahun ini dari kursi roda itu sekitar, menurut kepala bidang PHU itu sekitar 600-an orang, 600-an kursi roda itu dihibahkan di Mekah Medina sana. Artinya ketika membawa kursi roda dari Indonesia itu artinya masih sakit yang bersangkutan, sehingga harus pakai kursi roda. Tetapi sampai di Saudi Arabia, karena karunia dari Allah SWT, mereka yang ketika berangkat itu pakai kursi roda, ternyata dalam perjalanan di sana ternyata dapat 1 hari sudah tidak pakai kursi roda. Alhamdulillah. Dan itu jumlahnya sampai 600 kursi roda itu ditinggal di sana karena sudah sembuh. Alhamdulillah. Ini karena semangat dan doa beliau luar biasa. Ya Allah SWT menggampangkan semua. Dan banyak sekali lansia yang waktu
Armusna itu Bapak. Ya. Semangatnya yang Semangatnya lansia. luar biasa. Nggih. Ya mesti ada kekurangan-kekurangan itu wajar, dan kekurangan-kekurangan itu akan disempurnakan oleh pemerintah. Tetapi kemarin yang kejadian di Musdalifah itu faktor utama bukan negara pengirim jamaah, tetapi itu adalah LO yang ditunjuk oleh raja atau kerajaan Saudi Arabia. Masa Ya, seperti kalau Indonesia itu ya mas itu apa? Masa air. Ya itu ya itulah yang harus bertanggung jawab. Ya semacam LO atau PT atau CV perusahaan yang menangani dan dibagi-bagikan per ya, pas ketemu dengan LO yang bagus ya bagus. Ya. Alhamdulillah saya waktu di ini Bapak jam 6 selesai sholat subuh ikut antri. Termasuk ikut antri. Alhamdulillah ya. Sehat walafiat semua kan ya. Amin. Dan alhamdulillah sehat. dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa. Betul. Ya. Hanya sampai siang aja. Mungkin ada yang kelelahan, ada yang karena panasnya. Karena panas. Dan keberhasilan Bapak memimpin juga ini kan juga dari sisi dokumentasi Bapak. Dokumentasi dan berita-berita dari jemaah haji selama di Tanah Suci. Jadi setiap kegiatan jemaah haji ataupun kegiatan apapun di sana kita liput, kita jadikan berita, jadikan video. Nantinya informasi akan dijadikan satu. Jadi Bapak ngaten nggih. Kemarin dipimpin oleh Bapak Kabiro Winkas yang Pak Nawawi itu. Dr. Nawawi. Ya, itu memang keberhasilan kita karena kekompakan. Jadi kekompakan satu komando, satu barisan ya. Jadi alhamdulillah semuanya bisa berjalan. Dan dari daerah juga antusias sekali kirim beritanya Bapak. Tentunya juga itu dorongan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah, tentunya di Bapak dari Bapak Husnul Marom. Dengan tim. Dan untuk di embarkasi Surabaya Bapak kan Bapak di tengah kesibukan Bapak antara kegiatan saat itu nih Bapak dari Ketua PPIH. Jadi memang harus di asrama haji. Jadi selama jamaah haji masuk asrama haji sampai pemberangkatan yang terakhir, saya full 100% ada di asrama haji. Siang malam sampai pagi di sana dari kloter awal. Dan ada berita gembira kan untuk jamaah haji yang biasanya kan hanya dapat 5 liter saja atas usaha Pusdekor Thomas dan tahun ini ada tambahan 5 liter sehingga per jamaah mendapatkan 10 liter. Hanya yang 5 liter ini kita menunggu nanti pasti akan kami kirim ke kabupaten kota sesuai dengan jumlah jamaah baik yang sehat walafiat maupun yang meninggal tetap dapat jatah. Yang meninggal pun dapat jatah. Dan saya juga masih menunggu airnya Bapak. Dan Bapak Kepala Kantor Wilayah ini Bapak Husnul Marom dari kloter 1 hingga kloter terakhir dan saat kepulangan dari kloter awal hingga kloter akhir selalu ada di asrama haji nih Bapak. Alhamdulillah. Untuk penerbangannya pesawatnya. Pesawat untuk kloter 1 sampai 84 menggunakan pesawat Saudi Arabia Airlines. 450 jemaah. 450 bagi pesawat yang Boeing 747 yang menggunakan Airbus 400. Oh, ada yang 400. Ada yang 400. Sedangkan yang 400 itu hanya 16 kloter. 16. Sedangkan yang kloter 85, 86 dan 87, 88 yang terakhir ya 4 kloter itu memakai pesawat terbang Garuda. Itu langsung Madinah atau tidak Bapak? Langsung Mekah aja Bapak. Langsung Mekah. Karena kan kloter akhir mendekati Armusna.
barangkali ada himbauan, pesan dan kesan dari Bapak untuk calon jemaah haji tahun 2024. Jadi jemaah haji tahun 2024 itu menyiapkan mulai saat ini terkait dengan manasik haji, utamanya tentang kesehatan pribadinya ya, kesehatan lahir batin ya, mulai dari pola makan, pola pikir, dan pola-pola yang lain itu harus mulai diatur, harus disahkan mulai sekarang ya, karena ibadah haji itu 80% menurut saya itu adalah berhubungan dengan fisik ya, termasuk nanti perlu diperkenalkan bagi jamaah haji tahun 2024 bagaimana simulasi untuk membuang air kecil atau air besar di pesawat terbang. Nah, itu perlu diperkenalkan bagaimana simulasinya ya, kan air dan sedikit di sana ya, termasuk nanti naik lift mungkin perlu dikenalkan di hotel ya, dikenalkan di hotel atau di plaza-plaza itu ada liftnya diperkenalkan. Begitu turun dari lift tidak boleh berhenti, langsung jalan supaya tidak ditabrak oleh yang lain ya. Seperti begitu ya. Eskalator atau lift dan sebagainya itu harus betul-betul kita perkenalkan kepada masyarakat jamaah haji. Karena jamaah haji kita itu kebanyakan dari orang-orang desa dan apalagi yang sepuh-sepuh dan sebagainya, terutama memakai sandal ya. Memakai sandal, kalau di Indonesia sandal itu ditaruh di depan, taruh depan masjid atau musola. Kalau di sana ya harus dibawa di kantong, dibawa sendiri, tidak boleh dititipkan oleh ajudannya atau dititipkan kepada istrinya atau kepada suaminya, karena nanti pasti akan terpisah ketika keluar dari masjid. Sehingga dibawa sendiri. Begitu keluar dari masjid harus dipakai karena panas ya, walaupun marmernya dingin di Madinah maupun di Makkah, tapi kalau sudah keluar ke sana jauh itu panas, akan mengelupas. Akankah ada penambahan jumlah jemaah dan jumlah petugas Bapak untuk tahun depan? Kita berdoa, kita menunggu. Yang jelas komitmen dari Gus Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama RI, selalu berusaha untuk kuota yang terbanyak untuk bagi Indonesia. Kemarin dapat 221.000 ditambah dengan 8.229.000, dan dengan terobosan-terobosan kebijakan yang sangat baru yang belum pernah ada, ini bisa meminimalisasikan jamaah haji yang masuk daftar list itu tidak berangkat. Semuanya berangkat, hampir semuanya berangkat. Kalau yang dulu itu ribuan yang tidak berangkat, kalau sekarang kan hampir semua berangkat. Dengan kebijakan kuota tambahan yang pertama, dan kebijakan lagi sisa kuota tambahan, itu luar biasa. Alhamdulillah. Bisa mengurangi antrian yang panjang. Dan ini sangat menggembirakan bagi masyarakat. Dan masih 35 tahun menunggu antrinya. Iya. Untuk Jawa Timur nih Bapak. Iya, untuk Jawa Timur. Pak daftar aja Bapak. Iya. Matur suwun, terima kasih atas hadirnya Bapak. Bisa menjadikan pemahaman bagi kita tentang keberangkatan haji di tahun 2023. Sehat selalu Bapak, sukses selalu. Amin. Semoga semakin sukses untuk ke depan. Terima kasih rawuhnya. Demikian pemirsa, apa yang telah disampaikan oleh Bapak Husnul Marom, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Semoga bisa menjadikan pencerahan bagi calon jemaah haji di tahun yang akan datang dan pemahaman bagi jemaah haji yang baru pulang di tahun 2023 ini. Dani Primasari Narendrani beserta Hendra Aditya Pratama, Habib dan Gulermino dari Kemenak Kota Madiun Kreatif Studio mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.